Oke, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana caranya membuat profil dari peta kontur. Nah, tapi teman-teman, sebelum saya masuk secara lebih jauh ya, saya perlu menjelaskan ke kalian tentang apa itu peta kontur. Nah, peta kontur itu adalah salah satu peta yang sangat mudah ditemui dan mungkin teman-teman bisa cek di Google, itu juga ada di Google Maps. Sekarang dia sudah menunjukkan adanya peta kontur ini. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah sering bermain di alam bebas ya, sering ikut kegiatan padebri ya, pencinta alam debrito, nah, itu mungkin sering menggunakan peta kontur ini. Apa informasi yang ada dalam peta kontur ini? Nah, yang pertama adalah garis-garis ini ya, garis-garis yang berwarna merah. Ini menunjukkan apa sih? Nah, sebenarnya garis-garis yang warna merah ini menunjukkan lokasi atau titik-titik di permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, ketinggiannya dapat dilihat dari mana? Ya ini, dari angka-angka yang tertera di sini. Nah, ini angka 9.200, 9.600, 8.800 dan 8.400. Berarti titik-titik yang dilewati oleh garis merah ini, ya kan, ini memiliki ketinggian yang sama, yaitu 8.400. Nah, yang di sini juga sama, ini 8.800. Berarti titik-titik yang dilewati oleh garis ini memiliki ketinggian yang sama, yaitu 8.800. Ini juga sama, ini 9.600 dan 9.200. Nah, angka ini menunjukkan angka ketinggian dan kita bisa lihat intervalnya berapa sih. Nah, kalau kita bisa lihat polanya atau intervalnya antar titik ini adalah 400 meter ya. Ini ada 8.400 ke 8.800, berarti kontur intervalnya adalah 400 meter. Nah, kemudian di sini juga ada angka 9.200, dari 8.800 ke 9.200 itu ada interval interval 400. Nah, ke 9.600 ada interval juga 400. Jadi kontur intervalnya adalah 400 meter. Nah, untuk membantu Anda lebih memahami lagi, saya berikan contoh yang sederhana. Nah, ini saya menemukan ada sebuah peta kontur ya, dengan ketinggian 1100, 1200, 1300 dan 1400. Berarti kita bisa simpulkan kontur intervalnya ada di angka 100 meter, ya kan? 110 ke 1100 ke 1200 ada 100, kemudian 1200 ke 1300 ada 100 lagi. Nah, ini kondisi nyata di lapangan. Nah, berarti titik-titik yang dihubungkan dengan garis ini memiliki ketinggian yang sama, yaitu 1100, 1200, 1300 dan 1400. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, bagaimana kemudian cara kita membuat profil dari peta kontur ini? Nah, fungsinya buat apa sih sebenarnya profil ini? Nah, profil ini sebenarnya fungsinya adalah untuk melihat kemiringan atau bentuk dari lahan tersebut ya. Nah, kita bisa cek ya. Contoh lagi, saya memiliki sebuah peta dengan kontur intervalnya 25 meter, ya kan, ada angka 250, 225, 200, 175, 150 dan 125. Nah, langkah yang pertama saya lakukan adalah print peta latihannya ya. Nanti ada peta latihannya, teman-teman silahkan cek di Google Classroom. Nah, itu ada peta latihannya. Nah, yang pertama Anda lakukan adalah tentukan titik A dan titik B atau titik awal pengukuran atau titik awal pembuatan profil sampai ke titik akhir pembuatan profil. Nah, kemudian saya garis pakai penggaris, seret semacam ini. Nah, dan pasti Anda akan menemukan titik-titik yang bersinggungan dengan konturnya. Contoh ini yang bersinggungan dengan kontur, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, dan titik keenam ya. Saya ulangi lagi bahwa pasti Anda akan menemukan titik-titik yang bersinggungan dengan garis kontur yang ada gitu kan. Nah, contohnya adalah titik 1. Saya beri tanda di sini titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat profilnya? Nah, saya akan membuat sebuah grafik di sini ya.
saya beri tanda ketinggian 125, 150, 175, 200, 225 dan 250. Nah, ini disesuaikan dengan apa? Ya disesuaikan dengan ketinggian garis konturnya. Tapi ininya jaraknya sama, Pak. Iya, jaraknya sama. Dari 125 ke 150 mungkin kamu pakai penggaris dengan jarak 1 cm atau 2 cm atau 3 cm, terserah, yang penting konstan. Ya, ini mau 1 cm per 1 cm boleh, per 2 cm boleh, per 3 cm, per 4 cm boleh. Silahkan, terserah kalian, yang penting konstan. Ya, kemudian setelah itu saya buat garis yang horizontal. Nah, kemudian saya ambil nih, umpamanya titik 1 ke titik 2, saya garis pakai penggaris, panjangnya berapa sih? Nah, saya taruh di sini. Nah, terus ini saya tandai garis 1 ke garis 2, titik 1 ke titik 2. Nah, terus kemudian saya hubungkan dengan ketinggiannya. Kebetulan titik pertama di sini ketinggiannya dari 250, berarti di sini titik pertama. Nah, demikian. Nah, kemudian titik kedua ketinggiannya adalah 225. Berarti saya hubungkan dari sini, ya kan, menuju ke atas ke titik 225. Ini sebagai titik 2. Nah, terus kemudian setelah itu apalagi? Nah, sama. Jadi saya ambil nih ya, jarak 2 ke 3. Berapa senti kan kalian pakai penggaris ya. Nah, terus saya taruh di sini. Nah, taruh di sini. Nah, ini sebagai titik 3. Nah, titik 3 ini ketinggiannya berapa? Oh, 200. Nah, saya hubungkan demikian. Nah, ini sebagai titik 3. Nah, lanjut lagi. Ini titik 3 ke titik 4 saya garis pakai penggaris berapa sentimeter. Nah, jaraknya harus sama ya. Nah, jangan dibulatkan. Umpamanya ketemu 4,2 cm ya, ini jarak di sini juga ditulis 4,2 cm. Ini titik keempat saya hubungkan, ketinggiannya adalah 175. Jadi saya hubungkan demikian. Nah, ini sebagai titik keempat. Nah, ini yang titik 4 ke 5. Ini lebih panjang kan ya, lebih panjang dari yang titik ketiga ke 4. Nah, saya garis ini sebagai titik 5 dengan ketinggian 150 meter. Ini sebagai titik 5, dan yang terakhir yang paling panjang, nah, ini sebagai titik 6 dengan ketinggian 125. Nah, kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Saya menghubungkan titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menggunakan sebuah garis ya. Oke, sip. Nah, inilah yang dimaksud dengan profil dari kontur. Nah, kesimpulannya apa teman-teman dari sini? Nah, semakin rapat sebuah garis kontur ya, maka Anda atau profil yang akan dihasilkan akan semakin terjal. Tapi kalau garis konturnya ini jaraknya semakin lebar ya, 4 ke 5 atau 5 ke 6, maka garis kontur atau beda tinggi yang dihasilkan itu tidak terlalu besar atau semakin landai. Nah, kalau di sini kan terjal ya, 1, 2, 3, 4 ini kan rapat sekali, 1, 2, 3, dan 4 ini kan rapat sekali. Nah, sedangkan 4 ke 5, 5 ke 6 itu kan agak renggang ya, maka di sini landai. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.